Eksploitasi kelemahan lawan, Inzaghi lakukan build-up serangan dari lini tengah. Hasilnya sejumlah gol tercipta dan bermuara pada pembantaian Lazio. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan? Temukan semua jawabannya di video ini. Baroni tetap gunakan formasi 4-2-3-1 dengan banyak perubahan pemain. Kini pemain utama yang dicadangkan saat lawan Ajax kembali masuk line up awal. Yang patut diingat dari komposisi ini adalah posisi Rovella dan Guendouzi karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2 dengan 5 perubahan pemain. Di tengah Calhanoglu kini ditemani Barella dan Miki. Lalu wingback diisi oleh Dumfries dan Di Marco. Sementara di depan Thuram diduetkan dengan Lautaro. Saat lawan mulai kuasai bola, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak awal. Tampak Dumfries ikut menekan di pertahanan. Hadapi situasi tersebut, Baroni, pelatih Lazio, menempatkan gelandang tengah main lebih dalam saat build-up. Rovella pindah posisi dari lini tengah ke lini belakang sehingga kini sejajar dengan 2 bek tengah. Situasi tersebut membuat Rovella tak terjaga saat kembali ke lini tengah. Maka Lazio bisa keluar dari tekanan Inter dengan mengumpankan bola ke Rovella. Situasi yang hampir sama terjadi saat bola sudah ada di tengah. Bedanya kini tak hanya Rovella tapi juga Guendouzi yang main lebih dalam dan sejajar dengan 2 bek tengah. Ini membuat 2 fullback Lazio bisa maju ke depan. Meskipun begitu, taktik ini masih bisa di-cover oleh taktik Inzaghi. Saat 2 fullback maju, ada 5 pemain Lazio yang berjajar di pertahanan. 5 pemain tersebut bisa dijaga oleh 5 bek Inter sehingga tidak terjadi situasi lawan yang tak terjaga. Yang masalah justru dari taktik serangan kedua Baroni. Ia kadang memajukan gelandang tengahnya ke depan. Misalnya saat Rovella maju dari tengah ke depan. Ia tak terantisipasi semua bek Inter karena mereka sudah menjaga 1 pemain. Bastoni menjaga Isaacson dan Di Marco mengawal Marusic. Ditambah Miki telat menyadari itu sehingga Rovella mampu menerima bola di sisi kiri pertahanan Inter. Crossing pun dilakukan Rovella ke dalam kotak penalti. Sayang tendangan Noslin masih tak mengarah ke gawang. Bisa dikatakan di babak pertama Lazio bermain baik. Mereka lebih dominan dalam permainan dan hanya kalah sedikit dalam peluang dari Inter. Hanya saja di babak kedua peluang mereka malah menurun. Justru setelah makin tertinggal 4-0 mereka makin tak mampu ciptakan peluang. Di babak kedua mereka hanya ciptakan 3 tendangan yang tak sekalipun mengarah ke gawang. Build-up dilakukan Inter dengan menempatkan 2 gelandang lebih dalam. Tampak Calhanoglu dan Barella ada di area belakang. Itu membuat Dumfries dan Di Marco main lebih depan. Dalam situasi ini, bola banyak dialirkan lewat tengah. Misalnya saat Dufran lakukan umpan panjang ke Thuram yang main lebih dalam. Lalu Thuram pindahkan bola ke sisi kiri lewat Calhanoglu. Dengan aliran bola lewat tengah ini, Dumfries dan Di Marco selalu berposisi lebih depan. Mereka pun banyak membantu serangan dengan jadi 2 pemain paling sisi. Lalu mengapa Inter banyak alirkan bola lewat tengah di laga ini? Jawabannya karena itu titik lemah Lazio di laga ini. Baroni menugaskan Rovella dan Guendouzi untuk intens menekan lawan bahkan sampai keluar dari posisinya. Masalahnya saat kedua pemain tersebut keluar tak ada pemain lain yang menggantikannya. Misalnya saat Rovella menekan Barella, ia terus menekannya sampai keluar dari posisinya. Itu membuat lini tengah kosong karena Pedro tak main lebih dalam untuk mengcover posisi yang ditinggalkan Rovella. Situasi tersebut dimanfaatkan Inzaghi dengan menempatkan pemain Inter ke ruang kosong tersebut. Maka Calhanoglu maju dan berada di lini tengah lawan. Tampak kini situasi tak ideal terjadi. 1 gelandang tengah Lazio harus berhadapan dengan 2 gelandang Inter. Kondisi ini terus berulang di laga ini. Hal tersebut pun tampak di gol ketiga. Rovella kembali meninggalkan posisinya dengan terus menekan pemain Inter. Lalu Isaacson pun tak main lebih dalam untuk mengcover posisi yang kosong.
Maka saat Calhanoglu umpankan bola ke Barella, Barella tanpa penjagaan. Barella pun punya banyak waktu untuk lakukan tendangan ke gawang. Gol ketiga pun tercipta bagi Inter. Kedua serangan lewat tengah lapangan Inter banyak berhasil karena menang duelnya Lautaro dan Thuram. Kedua penyerang tersebut banyak menang duel dengan bek tengah Lazio. Misalnya saat Thuram menerima umpan dari De Vrij berikut. Ia bisa keluar dari tekanan bek tengah Lazio dan umpankan bola ke sisi kanan. Hal tersebut pun terlihat di gol kedua dan keempat Inter. Di gol kedua, Gila menekan Lautaro begitu jauh tapi tak berhasil merebut bola. Lautaro pun umpankan bola ke Calhanoglu. Situasi tersebut membuat hanya ada 3 bek tengah sehingga sisi lapangan tak terjaga. Maka Di Marco tanpa pengawalan di sisi kiri. Dumfries pun lakukan umpan dan gol kedua diciptakan Di Marco. Sementara itu, pada gol keempat kembali bek lawan kalah duel dengan penyerang Inter. Kali ini Thuram mampu merebut bola dari Patrick dan mengawali serangan yang hasilkan gol keempat oleh Dumfries. Itu saja pembahasan di video ini. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Bagi yang ingin memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.